ya semuanya. Itu kata lu. Ya kata gue ya, maksudnya yang kita temuin kan sama, nggak mau nemuin sendiri kan Kamarnya enggak tuh lu. Cerita horornya ada nggak? Jadi cerita yang di bar dong, cerita yang di bar, cerita yang ininya, yang di bar dong cerita. Jadi semua teman-teman semua yang kita temui itu hampir semuanya baik. Jadi benar-benar welcome untuk kita dan benar-benar ngebantu untuk kita. Ada satu yang belum bawa. Apa tuh? Yang satu frekuensi? Iya, Mandor Mustafa malam-malam gua kagak tahu tuh. Jadi Yang di bar Mandor dong Mustafa ceritanya. itu kalau kita lihat dari sisi luar ya, itu bertato. Bertato, rambut kayak Om Rija, botak, tetap berpeci, bersarung, sholat rajin, tapi usaha beliau tuh kafe karaoke dan ada wanita-wanita hanya menghibur entah tidak gitu kan. Sempet ditawarin, sebenarnya ditawarinnya gini, bukan, jadi Om, ini udah tidur nih. Modus. Jadi gue tim bebas gitu kan, karena gue belum tidur masih sinyal juga. Licin. gue masih nemenin gitu kan, Satu karena tuan frekuensi rumah- soalnya, satu tuan rumah frekuensi. masih bangun, jadi gue harus nemenin kan. Akhirnya dia bilang, Om, jam segini gue mau ngecek kafe biasanya, dan apa ya nanti dilihat lah gitu. Om mau ikut ya? Gue mau ikut, tapi gue takut hilaf, gue bilang. Ya enggak lah, dia bilang gini kan. Ya udahlah, gue coba ke sana kan, coba ke sana. Ya udah tuh ya karaoke aja, tapi karaoke terbuka, bukan yang room gitu enggak. Tapi ceweknya ada, mungkin ada room juga kali, gue nggak tahu. Itu mungkin nggak gue ceritain kali ya. Ya terus karena udah malam, udah terus dia bilang gimana Om, jadi hilaf gak? Enggak lah, gue pulang. Coba lihat ngedip enggak nih, ngedip. Jangan dibohong berarti. Di rumah itu kan juga berlantai 4 gitu kan. Si pegawainya ini tidur lantai 4, tapi gue tidur lantai 2, jadi nggak jauh juga. Santriwati tinggal di situ juga. Ya tinggal di situ. Dia bilangnya santriwati. Oh, ya tamu-tamunya juga gitu. Lagi mondok di situ lagi. Bersarung gitu, tamu-tamu itu bersarung, berpeci, nyanyi gitu-gitu aja. Ya cuman alhamdulillah gue nggak hilang. Di daerah mana? Hah? Gila kan? Wah itu salah satu recommended yang untuk didatang. Karena orangnya tuh baik. Di luar karaoke ya. Bungkus. Itu tergantung lah, tergantung iman masing-masing. Tapi dia begalnya nggak semua dibegal. Ya. Jadi dia feelingnya dia Feeling. pengen begal, dia begal. Kalau lihat nggak mau dia. Itu salah satu yang buat tanyain Dia agak aneh emang. Dia satu frekuensi. Ya. Jadi Ada temennya satu lewat. Ada headroom. itu Masuk. Frekuensi itu. alhamdulillah Jakarta Lombok sampai kita pulang bertiga dan waktu bersama-sama pun bertujuh, gue tuh selalu merasa aman, gue senang, gue enjoy gitu. Nggak ada beban di diri gue sendiri, nggak ada. Jadi gue ambil nyaman, semua gue ambil nyaman, nggak ada baper, nggak ada apa. Dan alhamdulillah juga di setiap perjalanan kita ditemukan sama orang-orang yang baik ya, dari saudara, dari apa, ponakan teman, dari teman-teman yang nggak kita kenal yang ngebegal kita, semua alhamdulillah tuh ya baiklah ke kita semua. Sampai ya kita bilang sama Mas Andi yang di Surabaya, sebelum kita dilepas sama Mas Andi itu baca doa, kita bilang kita makasih banyak sama Mas Andi karena Mas Andi ini udah lebih rumahnya seperti masjid. Masjid aja sampai sekarang belum pernah nerima orang tidur di dalam. Ya kan, hanya sebatas di luarnya aja, di halaman di teras tua. Ini Mas Andi udah terima kita di dalam untuk tidur di dalam rumahnya itu, makan semua sampai kita diajak jalan ke Madura. Ya terus Mas Andi juga bilang ini keberkahan juga untuk kita semua, katanya gitu kan. Ya dan kita nih saudara. Ya dia WA saya seperti itu. Dan Mas Andi bukan goeser. Ya. Oh iya. Bukan. Ya para motor. Dia para motor juga kebetulan sama-sama para motor sama teman saya juga gitu ada. Nah terus selanjutnya kita ditemuin lagi ada dengan yang baik, yaitu
adiknya suami sepupu saya di mana? Banyuwangi. Di Banyuwangi. Jadi di Banyuwangi juga sebelumnya kita dapat cerita kalau sampai Banyuwangi lebih baik nyebrang langsung ke Bali. Om Uwo juga bilang seperti itu karena dianggap Banyuwangi kurang aman. Nah, alhamdulillah ada adiknya suami sepupu, kita bermalam di situ, paginya kita baru berangkat. Di Bali kita tidur di Anturan. Ya. Di pom bensin Anturan, di pom bensin. Hanya satu malam. Di pom bensin Anturan, seberang pom bensin ada warung, kita sarapan di situ. Setelah itu, jadi pas kita di situ pun ketemu sama orang Bali bapak-bapak nih yang dulunya juga hobi outdoor, Hiking. jadi hobi naik gunung gitu-gitu sampai beliau bilang orangnya cerewet tadinya kan nanya yang punya warung namanya siapa, bapak kan udah tahu sini, ya siapa dong namanya biar saya gampang nih katanya gitu kan. Nah, kita lagi makan, begitu kita mau bayar beliau tanya dari mana mau kemana, ya cukup kaget Jakarta Lombok gitu. Sampai akhirnya beliau nawarkan keberatan nggak kalau saya yang bayarin gitu. Karena saya juga dulu pencinta alam. Ya udah, ya kita bersyukur gitu kalau mau dibayarin. Sampai ditawarin apa yang perlu dibawa, bawa aja. Ya kita bilang kita udah sampai di makan aja kita udah syukur lah. Gitu. Ya, terus si ibu warung bilang ke Sally ya, itu orang kaya situ ya. Nah, saya nggak dengar. Sempet juga di Kendal, saya sama Sardi itu dikasih nasi bungkus sama ibu-ibu pakai motor. Kasihan kan. Karena Karena ngelihat bajunya ada bacaan Bali Lombok. Jadi di stopin gitu, ya kita dikasih nasi bungkus. Sampai gue bilang sama Sardi, lu buruan lu bungkus lu, gue udah bungkus nih. Gitu. Nungguin lu kelamaan. Dia bilang, gue bukan makan di sini, gitu. Minum aja dia, gitu kan. Ya itulah. Sampai kita di Bali, terus kita di Polsek Abang, kita tidur di Polsek gitu kan. Nah terus akhirnya ya kita nyebrang Lombok. Di Lombok kita tidur di Simpang 5 ya, Simpang 5. Simpang 5 Lombok di warung Pak Hajinya juga baik. Ya, paginya kita ketemu sama ada saudaranya sepupu saya itu yang marinir juga pensiunan, dia ngajak kita ketemu di Islamic Center sama kawan, lalu kita makan sama-sama. Setelah makan sama-sama tuh kita arah Senggigi ketemu dengan orang baik. Nah itu ada namanya Om Oki, yang di Senggigi. Ya beliau juga menawarkan untuk istirahat di rumahnya. Ya begitu, kita pagi-pagi sudah ditinggal, ya Sinti nanti taruhnya di sini. Sampai seperti itu. Jadi rumahnya tuh nggak ada orang lain. Si Om Oki ini sendiri. Tapi begitu percaya sama kita bertiga, ditinggalkan rumah cuma kita aja. Udah pokoknya santai. Lepas kunci. Padahal cuma kenal di jalan dan kebetulan beliau anak sepeda. Oh yang keju dong sini. Di sini aja. Di sini aja. Biar ibu-ibu yang pulang. Udah dibagi rezekinya nggak boleh iri. Lanjut lagi. Ya. Iklan. Terus. Bagi dua. Ayo bagi dua. Karya Jawa. Ya, siang kita sore kita di Om Oki. Terus Om Oki bilang ya udah santai-santai di sini, nanti kita foto di spot-spot yang kita lewatin besok. Tapi tanpa sepeda, jadi pakai mobil sama beliau. Pakai mobil kita foto-foto. Ya malam kita makan, terus kita ke rumah teman-teman sepeda, ke Om Wing gitu kan. Om Wing cerita lah pengalaman yang Om Wing selama touring. Itu anak Federal Rambo ya, Lombok. Gitu, Federal Lombok. Ya ada Om Yunas juga. Ya jadi beliau-beliau tuh sangat welcome untuk kita bersepeda. Ayo jangan terpengaruh hanya dengan makanan doang. Ini perjalanan dari Sembalun gimana? Jangan terpengaruh. nah itu di rumahnya Om Oki. Di rumahnya Om Oki kita bermalam di sana. Jangan terpengaruh. Ya terus kita bermalam ya dikenalkan ke Om Wing sama Om Oki, Om Yunas juga gitu kan. Jadi besoknya baru kita pagi lanjut, tapi Om Okinya tuh udah pergi kegiatan gitu. Jadi kita ditinggal di rumahnya. Yang paling menarik di
Lokasi di mana, Om? Untuk menarik hampir semua kita bikin menarik gitu Iya. kan. Termenarik di mana ya? Pokoknya semuanya itu juga di desa Belek. di desa Bele ya di kampung yang seperti Baduy itu. Enggak, jadi waktu sebelum itu juga kita kan tidur di ya itu di Masjid Tua. Kita kita cuma singgah tapi nggak tidur sana, kita cuma mampir. Melihat Rinjani dong. Rinjani Sembalun. Indah sekali. Oh iya, jadi Rinjani itu kita lihat dari jauh itu kayak dilapisin lumut. Sabana. Iya, jadi ya pokoknya si gunung itu tuh kayak lumut gitu di ini. Iya, musim, Padahal kan itu kan musim hujan. daun pohon-pohon besar gitu kan, tapi kayaknya rata gitu kan. Karena memang Sembalun itu geopark, Bang. Nah, Sembalun ya. Gitu. Jadi kita Tetap konsen. tidur di mana? Di pantai Tanjung Mina yang kita udah gelar flysheet, Pakai nasi. udah bikin tenda, Pakai nasi ya? mau tutup atas Oh, nih. iya pakai nasi, makan Nggak martabak. usah, emang banyak deh, emang banyak banget tuh bintang. Jadi nggak pakai flysheet. Belum ini udah mulai melonjor tidur dan ini kan. Saya masih di sepeda tuh masih ngambil apa gitu. Terus hujan nih gue gitu. Begitu lari bintang udah hilang semua. Nggak ada bintang, nggak ada bulan, hilang. Udah hujan seadanya badai kayak waktu kita di Carita. Jadi ada warung, kita tidur tuh di warung itu tuh. Besar itunya warung ini lumayan besar segini. Kayak dicerita banget tuh. Nah, tapi warung itu besar. Oh, besar. Agak jauh dari ini pantainya lebih jauh lah. Tapi karena hujan deras banget jadi tuh sampai banjir alasnya. Sampai akhirnya kita tuh tidur di depan dapurnya si warung itu. Berempat tuh. Nah, oh ya ketemu sama Juna. Ada dia kerja di BPK, auditor, kerja di Mataram. Dan pas ketemu kita itu dia lagi cuti untuk keliling Lombok juga. Mau lihat budaya Lombok dan bulan Maret insya Allah dia dimutasi ke Jakarta. Jadi selama kita di Tanjung Mina, kita berempat sama Juna. Ada di grup, udah ada di grup. Nah dari Tanjung Mina kita ke Desa Bele. Di Desa Bele itu seperti Baduy tanpa listrik. Dan kita diterima sama kepala pemuda adat sana. Sampai kita akhirnya bermalam di rumahnya. Gitu. Dari sana ya semuanya alhamdulillah semua berkesan. Ya kan? Jadi nggak ada yang Hal-hal yang harus diperbaiki untuk next Evaluasi. gimana? Evaluasi. Mau apa aja? versi yang bawah, versi Iya, yang bawah. versi. Gue sih Bulan 3. ya pokoknya selama kita bertiga ini mungkin udah nggak ada kendala-kendala yang ini ya, kita udah menyatu semua. Ya istilahnya Sally mau katain gua apa juga gua terima, gua mau katain Sally apa juga Sally terima. Ya Sally manggil gua mama, gua panggil papa. Udah agak klik. Udah bukan ngeklik, udah nyipokan itu, jangan-jangan. Udah bukan ngeklik lagi. Ya pokoknya semua oke sampai kita menuju Sembalun. Ya kita tuh berhenti di salah satu warung gitu ya. Yang tadi itu kita cuma mau ngopi. Begitu selesai ngopi, kita istirahat selesai ngopi, kita berempat nih mau lanjut nih. Itu udah jam berapa? Jam 8-an ya? Ya karena masih jam 8 mau coba lanjut. Ternyata kan itu udah begitu kita keluar dari warung udah naik terus nih. Baru 100 meter. Mau istirahat ke tadi kan. Ya iya gue kalau bisa di warung tadi, gue kan udah ditawarin gue bilang gitu. Ya udah, akhirnya kita turun. Balik lagi ke warung. Balik lagi ke warung, kita pesan makan. Ya si yang punya warung ya awalnya memang udah menawarkan. Udah di sini aja katanya gitu kan. Akhirnya kita balik lagi, kita bilang sama Bang Ismail namanya. Ya Bang Ismail kita di sini aja deh. Oh enggak di sini, di rumah saya aja katanya gitu. Enggak jauh. Udah makan aja dulu. Dia masakin soto gitu kan, tapi dia masakan dadakan gitu. Dia masakin soto, ada ini ada segala macam. Selesai itu ada teman-temannya yang di sana, termasuk ada keponakannya di sana, akhirnya ngumpul di warung. Nah si Bang Ismail ini pulang sama istrinya siapin rumahnya kan untuk kita bermalam. Jadi kawan-kawan yang lain tuh cerita tentang Sembalun Tom yang baru Desember kemarin diadain. Jadi mereka juga terkaget-kaget sama kita.
sampai sini dengan barang segitu banyak. Yang kemarin yang road bike, Barang kamu apa? iya barang-barang kita bertiga inilah berempat. Nah, termasuk gue yang paling berat. Gue kayaknya mau kontainer. Ada semua. Jadi dia bilang yang kemarin ikut balapan Simaluntom yang road bike cuma 4 kilo aja, itu belum setengah aja udah terkewer-kewer katanya gitu. Sampai mereka bantu dorong pakai motor tapi nggak dilaporin ke panitia. Dan ini dengan barang seperti ini masih mau naik terus katanya gitu. Jadi dia juga agak-agak ya salut lah sama kita gitu. Ya. Memang kita rasakan juga selama perjalanan di situ tuh seperti anak-anak kecil. Mungkin karena ada euforia sebelumnya di Desember, ada keramaian di Desember sepeda balap itu. Jadi dia ngeliat kita berjalan berempat tuh senang gitu ada sepeda lewat situ lagi. Jadi yang dada-dada, yang tepuk tangan, anak-anak kecil tuh kan. Ya seperti itu. Dia selalu gitu. Ya. Tos, Ya, minta toh. tos, sama. Masa gue dipanggil ya om? Tapi maunya apa? Opa? Ya. Ya itulah. Jadi selama saya berjalan semua menurut saya berkesan. Karena saya nggak ada bawa ke hati, nggak ada bawa kemana, semua ya kita anggap di perjalanan itu tuh saudara lah, keluarga lah. Ya, itu. Banyak dari mana-mana. Kenapa? Saudara banyak di mana-mana. Banyak kok saudara. Ada lagi. Nambah lagi nih bahaya nih waktu. Nambah lagi. Tiba-tiba wah ada saudara gua di sini nih, wah ada saudara gua. Ya itulah pengalaman untuk gue pribadi ya, mungkin ada nggak tahu ya kalau nganggap yang lain itu ada dia ada kekurangan atau gimana ya nggak tahu nih dari Sally atau dari Om Sari itu kayak gitu. Ungkapan dari keluarga gimana setelah selesai? Keluarga alhamdulillah Sepedaan lagi. kalau dari awal pasti ada dukungan dari keluarga lah, kalau nggak ada dukungan nggak mungkin gue berangkat ya kan. Nggak usah lihat gue ya. Jadi kalau mau berangkat tuh harus ada dukungan dari keluarga lo. Pamulang. Oke, itu aja Om Wah. Ya, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.